Selamat datang di Belajar Dunia Komputer bersama saya Agung Sulistyo. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan tentang seri belajar blog menggunakan Blogger. Seri kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan posting. Baik, saya akan masuk ke menu blog. Di sini ada untuk melakukan posting, ini ada beberapa menu. Yang pertama ada entry baru atau new entry, kemudian ada post, kemudian ada halaman. Nah, ada menu post dan ada menu laman. Menu posting ini adalah kita melakukan pengisian artikel atau berita yang ditampilkan secara berurutan. Jadi nanti akan tampil di halaman utama. Sedangkan laman ini adalah kalau dalam sistem web itu adalah halaman statis yang nanti ini akan berisi beberapa halaman yang tidak dirubah, dan itu bisa berlaku selama web itu ada. Misalnya untuk mengisi halaman privacy policy, kemudian ada contact us, kemudian about, dan sebagainya. Tetapi untuk posting, untuk halaman ini tidak ditampilkan di halaman posting. Jadi kalau Anda membuat halaman ini harus dilinkkan ke menu blog, sehingga tidak memang dikhususkan untuk halaman statis. Baik, kita akan memulai. Kalau kita klik entry baru di sini, maka akan muncul menu form, ya, form pengisian artikel atau berita. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah form judul, kemudian ada body, ya ini nanti akan berisi artikel berita dari yang Anda buat. Kemudian bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan embedded video dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada menu publikasikan, ada simpan, ada pratinjo, dan tutup. Untuk menu 4 ini sangat penting sekali ketika kita memposting, dan saya akan jelaskan sedikit. Kalau kita membuat posting, kalau kita klik publikasikan, maka postingan kita ini langsung dipublish, langsung bisa terlihat pada halaman utama. Tetapi ketika kita simpan, ini kita bentuk draft. Jadi hanya disimpan di menit terakhir atau detik terakhir, sehingga kapan-kapan kita bisa mengolah lagi, ya, karena memang mungkin ada ketika kita memposting itu belum sempurna, maka kita akan menyimpan dulu. Nah, ini ada menu simpan atau draft. Kemudian ada pratinjo, ini untuk melihat hasil what you see is what you get. Jadi kita mengatur postingan di sini beserta gambar dan video namanya. Maka kita klik pratinjo di sini, maka akan muncul preview, ya, dari postingan kita. Misalnya seperti ini. Karena kita belum memberikan postingan, maka belum ada sama sekali kontennya. Kita close. Nah, kemudian di sebelah bawah, di bawah dari menu 4 ini ada label. Label ini adalah untuk memberikan kategori pada postingan, memberikan kategori kepada posting, sehingga kita bisa mengorganisasikan atau memanajemen postingan-postingan ini sesuai dengan yang sekategori. Sehingga umpamanya kita membuat judul kumpulan soal kelas
5 SD Matematika. Kemudian di sini labelnya kita bisa menulis soal atau soal kelas 5 dan matematika. Ini adalah sebagai contoh. Nanti postingan ini, konten ini akan masuk ke dalam label soal kelas 5 dan matematika. Sehingga ketika kita nanti membuat kategori-kategori, maka akan memudahkan postingan ini menjadi satu. Ini contoh. Kemudian ada jadwal. Jadwal ini berlaku otomatis atau kita bisa melakukan setting tanggal dan waktu. Jika kita setting otomatis, maka ketika klik publikasikan, maka ini akan melakukan posting hari ini juga, ya, hari itu juga. Tapi ketika kita set tanggal waktu, kita bisa setting postingan kita ini akan muncul hari apa, ya. Mungkin besoknya atau lusa. Kita bisa setting lewat sini. Kemudian ada tautan permanen, ini untuk memberikan halaman yang sesuai dengan judul. Ini sangat penting sekali untuk kebutuhan SEO, Search Engine Optimization, sehingga ada kata-kata di sini itu sama dengan URL yang ada pada postingan itu. Misalnya kumpulan soal-soal kelas 5 SD Matematika. Di sini ada kumpulan soal-soal kelas 5 SD Matematika. Sehingga ini akan bisa meningkatkan keyword atau kata kunci pada konten ini. Ya, kita bisa merubah secara manual, ya, permanen khusus. Jika terlalu panjang, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ada lokasi kalau kita mau menambahkan kapan, di mana kita posting. Yang terakhir, ini ada deskripsi penelusuran. Ini yang tadi pada seri pertama, seri kedua saya bicarakan, yaitu deskripsi penelusuran. Jadi postingan ini akan mempunyai deskripsi sendiri yang kita tulis di sini. Misalnya kita tulis artikel ini, ya, menjelaskan tentang berbagai kumpulan soal kelas 5 SD. Kemudian kumpulan soal kelas 5 SD. Ini deskripsi ini sebisanya kalau bisa adalah sesuai dengan kata-kata pada keyword. Judul, kemudian ada di sini, kemudian ada di tautan permanen, dan ada di deskripsi penelusuran. Ketika Anda nanti membuat posting konten sudah selesai, maka kita bisa klik publikasikan atau simpan, atau kita lihat dulu dengan pratinjau. Misalnya kita publikasikan. Nah, ini ada menu terbaru dari Blogger, sehingga kita bisa memasukkan postingan kita ini dalam Google Plus yang ada pada akun Gmail kita. Kalau kita tinggal bagikan saja, ini untuk menambah pengunjung. Kemudian kita lihat, nah ini ada kumpulan soal matematika kelas 5 SD. Kita lihat, ini ada kumpulan soal kelas 5. Ini adalah posting dasar pada Blogger. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas.